yang ada kemiripan amal atau masa beramal kita umat Rasul itu mirip dengan Nasrani atau Yahudi. Paham nggak maksud saya? Yahudi amaliyae antara subuh sampai duhur, Nasrani duhur sampai asar. Amale umatku kata Nabi antara asar sampai maghrib. Yang mirip-mirip durasi amalnya Nasara apa Yahudi dengan kita? Nasara. Dan semua alim ulama mensyarah hadis Sahih Bukhari tadi, fatrah masa umat Rasul yang dikatakan kinayah dari asar sampai maghrib itu terhitung sejak lahir Kanjeng Rasul sampai kiamat tiba nanti. Andekan jenengan tahu berapa atau kapan lahirin Nabi Isa, karena Nabi Nasoro saat itu usianya berapa saat diangkat ke langit, lalu ditambahkan masa fatrah yang tidak ada Rasul, tidak ada Nabi, yang menurut tafsir-tafsir Al-Quran 600 tahun atau Hijriyah 620 tahun dalam tafsir Ibnu Katsir, maka akan ada estimasi kuat kapan kiamat tiba. Paham maksud saya? Oke, mangguk-mangguk paham berapa paham terserah jenengan. Oke. Terlepas daripada itu, nanti nasib di akhirat di ujung hadis itu, Yahudi melete, pede, merasa engkek dan bangga. Loh, umur kita panjang-panjang, 1000 tahun bahkan ada yang lebih. Amal soleh juga luar biasa. Tentu surgane duluan, begitu pulang paling tinggi. Nasrani tidak kalah, miriplah durasi waktu usia dengan umat Rasulullah SAW. Namun kenyataannya, pertanyaan saya, siapakah di antara umat baik Yahudi, Nasrani, umat Nabi Muhammad SAW, siapa yang masuk surga duluan? Umat Nabi Muhammad SAW. Hadis masyhur bahwa Jibril diperintahkan oleh Allah untuk ngasih tahu, sungguh haram bagi umat terdahulu hingga umatmu masuk dulu ke surga. Amin Allahumma. Bukan hanya fadl Allah untuk umat Rasul awal masuk surga, bukan hanya itu, tapi derajat surga ini bakal jauh lebih tinggi daripada Yahudi Nasara. Hingga di hadis Bukhari tadi, keterangan tentang akhirat, nasib akhirat nanti, Yahudi protes. Mereka-mereka yang iman dan amal soleh, loh, surganya kok dikalahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dari segi banyaknya amal, durasi umur Yahudi. Begitu pula Nasara nggak kalah. Nanya, ya Rob, piye ceritane umur durasinya fatrahnya sama dengan umat Muhammad? Tentunya ya paling tidak ya mirip-mirip derajat surganya. Kenapa umat Muhammad jauh lebih tinggi derajat surganya? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat fima makna hada fadli utihi man asya'u. Ini kan fadlku, ini nilai plus anugerah dariku, aku khususkan untuk siapa terserah saya. Nah, di antara salah satu sebab kula panjenengan walaupun sudah diikrarkan oleh Kanjeng Rasul, umur umatku itu rata-rata generasi ke generasi ya antara 60 sampai 70 tahun, bahkan mulai langka yang melebihi 60 tahun.
nyun sewu. Tapi surgane yo lebih tinggi Yahudi Nasara. Ternyata kembali kepada anugerah. Di antara anugerah terbesar yang mendongkrak derajat surga kula jenengan, amin Allahumma, melebihi Yahudi Nasrani adalah bulan Ramadan, dan puncak-puncaknya adalah malam Lailatul Qadar. Itu berangkat dari sana. Kira-kira jelas Bapak? Alhamdulillah. Yuk, mohon izin kita baca bareng-bareng ta'awudz bersama, tafadhalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Yuk, setelah tahu Lailatul Qadar itu anugerah terbesar dari Allah bagi kita manusia, lebih-lebih umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pahami. Ustadz, sebab turunnya surat ini piye? Tak wacake sebab turunnya ya. Historinya bagaimana? Pertama, Imam Mujahid berkata, di kalangan Bani Israel ada laki-laki yang setiap malamnya itu ibadah terus sampai subuh. Lalu begitu pula jihad saben siangi hatta yumsi, hingga petang hari, setiap hari. Fa'ala dzalika alfa syahrin. Laki-laki soleh Bani Israel tadi melakukan setiap malam qiyamul lail, setiap hari jihad terus dijalani selama 1000 bulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjub. Begitu pula wal muslimuna min dzalik, kaum muslimin muhajirin ansar pun ta'ajjub tentang jihad dan rajine qiyamul lail setiap malam. Lalu punten fa anzalallahu hadhihi surah, maka Allah turunkan surat ini, ay Lailatul Qadr, surat Lailatul Qadr li ummatika ya Muhammad, untuk umatmu, khairun min alfi syahr, bahkan nilai pahala, nilai derajatnya lebih unggul daripada 1000 bulan. Lidzalikal Israiliyyi, daripada 1000 bulan tadi bagi seorang Bani Israel, alladzi hamala silaha, yang setiap harinya selama alfa syahrin, 1000 bulan ngangkat pedang. Rasul ternyata pengen, para sahabat juga pengen, akhirnya turun surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian ada pula yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Malik bin Anas dikasih pandangan antara mimpi atau memang kasih tahu dari Allah tentang umur-umur manusia. Fastaqsara a'mara ummatihi, maka Rasul merasa ciut lantaran merasa terlalu pendek usia atau umur umatnya dibandingkan umur manusia sebelumnya. Wa khafa, lalu Rasul khawatir. Ingat, di riwayat yang kedua Rasul yang khawatir, Allah yablughu, umatnya nggak bisa sampai minal a'mal, derajat amal, mithlama balaghahu sairul umami, sebagaimana umat-umat semuanya sebelumnya sampai pada derajat amal yang begitu dahsyat. Rasul khawatir nasibnya umatnya. Dari kekhawatiran Rasulullah, sekali lagi,
Kalau yang pertama riwayatnya Rasul ta'ajub, para muhajirin ansor ta'ajub, lalu turun. Riwayat yang kedua Rasul khawatir nasib umatnya enggak setara derajat dengan Yahudi Nasara. Walhasil fa'atahullahu lailatul qadri, maka Allah kasih kepadanya Lailatul Qadr fi syahr Ramadan, melalui bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saking banyaknya, ada pula cerita dari Wahab ibnu Munabbih. Saya coba ambil dari tafsir Al-Qurtubi, terlalu rangkat. Tafsir Al-Qurtubi, Wahab ibnu Munabbih, mantan rahib Yahudi, berkata, cerita bahwa di zaman Bani Israel itu ada yang namanya Samson. Pernah dengar film Samson? Dan itu ada kitabnya, di kitab tafsir Al-Qurtubi ada. Samsun, orang saleh, setiap hari jihad selama 1000 bulan. Umurnya memang dawa men. Nah terus ketika kelelahan, dari ujung cemeti senjata untuk jihad selalu ada air segar yang bikin kuat, itu Samson. Cerita yang terdengar dari Wahab ibnu Munabbih oleh kaum muhajirin ansor disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasul ternyata nggak lama kedatangan Jibril bawa wahyu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya irinya para sahabat terhadap kisah tentang Samson. Yang keempat, Ka'ab al-Ahbar, mantan seorang rahib Yahudi yang masuk Islam. Begitu pula Wahab ibnu Munabbih, seorang mu'allaf, tapi ahli kitab banget saat itu. Beliau bercerita bahwa di zaman dari Israel, di samping usia panjang-panjang, ada seorang raja. Raja ini nadar. Singkat cerita saja, ya Allah, kalau aku punya 1000 anak, maka aku ingin kurbankan anakku dalam jihad fisabilillah, diriku jihad fisabilillah, semua hartaku jihad fisabilillah. Allah turuti, umur panjang, punya anak 1000 anak. Anak jenengan berapa Pak? Ini 1000 anak dari satu ayah. Saya ambil dari kitab tafsir Al-Jami'ah Al-Quran. Lalu Allah turuti, ternyata raja tersebut bisa mendidik. Anak pertama tumbuh menjadi orang yang soleh, ahli ibadah, lalu jihad. Selama 1 bulan jihad, berujung mati syahid fisabilillah, hilang 1 anak. Anak kedua turun jihad, selama 1 bulan wafat syahid, hilang 2 anak. Bulan ketiga kamu turun jihad, selama 1 bulan jihad, berujung syahid. Sampai nyuwun sewu, 1000 anak juga 1000 bulan habis. Paham maksudku lagi ya? Tinggal dia sudah nadar, aku juga akan mengorbankan jasadku dan seluruh hartaku fisabilillah. Setelah habis 1000 anak selama 1000 bulan, beliau sang raja turun tangan dan ikut syahid di jalan Allah, hartanya habis di jalan Allah. Saat Rasul dengar cerita itu, saat para sahabat dengar cerita Ka'ab al-Ahbar, ada perasaan, andekan umatku juga umure kaya ngono, amale kaya ngono. Turunlah surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kira-kira jelas nggih? Pokoknya paham ra paham saya maklumi, jenengan wis riyap ra karuan. Diniati iktikaf lillahi ta'ala, diniati golek ngapura rahmat Allah. Amin Allahumma amin. Tenang saja,
Saya dari sore memang belum juga tidur, walau hanya 1 detik. Ya, pokoknya diniati malu sama Rasul, malam 25 Rasul tidak tidur sama sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk kita mulai uraikan satu persatu. Inna, sesungguhnya kami. Ustadz, ya. Mengapa ayatnya ada inna yang artinya sesungguhnya? Kenapa enggak langsung Bismillahirrahmanirrahim, anzalnahu fi lailatul qadr? Kenapa harus ada inna sesungguhnya? Seolah-olah ada takkid meyakinkan kita. Loh, setiap huruf itu mesti ada mukjizat kok. Dikarenakan orang-orang kafir nuduh Nabi Muhammad terkait syariat Al-Quran yang dibawa Nabi, dituduh itu hanya syair biasa, itu hanya dongeng biasa, itu hanya mantra sihir biasa, itu hanya lakon-lakone wong majnun edan. Dan tuduhan itu tidak sedikit orang kafir menambahi inna Muhammadan syair, inna Muhammadan sahir, inna Muhammadan majnun, inna Muhammadan inna itu. Dikarenakan mereka memviralkan dengan kalimat sesungguhnya Muhammad itu ahli sihir, sesungguhnya Muhammad itu loh, akhirnya dibantah, dibalas oleh Allah pun inna, untuk menguatkan dan membantah dengan tegas. Kira-kira jelas maksud saya? Oke, mangguk-mangguk lebar. Terus, mengapa kalimatnya di sini bukan ini? Kenapa enggak situ? Sesungguhnya aku Gusti Allah. Allah kan maha ahad atau wahidun ahad, qul huwallahu ahad. Mengapa kok pakai inna sesungguhnya kita, kami? Loh, berarti kan Gusti Allah lebih dari satu, Ustaz. Enggak demikian. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran enggak bisa semestinya saklek dengan bahasa Indonesia. Kami dalam bahasa kita memang jumlahnya banyak, 2 ke atas ya kita, kami. Tapi dalam bahasa Arab itu mengandung 2 makna. Kita, kami dalam bahasa Al-Quran menunjukkan antara 2 makna. Pertama, sama menunjukkan jumlah lebih dari 1. Yang kedua, tetap menunjukkan 1 tunggal, tapi tujuannya lil azamah, lil kibriya, bangga diri, sombong. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya kami, itu dalam rangka lil kibriya, menyanjung diri, membanggakan diri. Punten, kira-kira Allah boleh nggak sombong? Allah boleh nggak bangga diri? Boleh. Yang nggak boleh itu kita, karena alhamdulillah segala puji dan kebanggaan hanya milik Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya pribadi atau panjenengan salate kok ana rasa sum'ah, rasa riya, wis ra bakal iso khusyuk, enak, ra bakal iso. Bahkan sekedar nyuwun sewu, merasa alim, merasa ganteng, merasa berjubah, merasa tokoh masyarakat, merasa pengurus, merasa embel-embel donya masih nempel ning ati, janji yo tetep ono wae celah setan yang menjadikan kita durung iso khusyuk. Cara Imam Ghazali seperti itu, bahwa Gus Baha, Mbah Maimun almarhum, ketika ditanya soalnya terkait ada tadi inna, Gus,
Piye tah carane menghadirkan Allah dalam sholat? Jangan dibayangin Allah punya kaki, nginjek kepala kita, nanti bisa kafir. Seolah-olah Allah punya jasad ini dan itu, bentuk ini dan itu. Na'udzubillah. Logika beliau Gus Baha ternyata ngutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Wes ora usah ngel-ngel, siji wae ya. Supaya rasanya khusyuk salate, menghadirkan Allah dengan bahasa hadis ihsan. Embel-embel donya sing nempel ning ati buang kabeh. Jenengan dalam hati nunjuk bahwa kita ini butuh Allah. Wujud ya karena sarana Allah, tenaga ya sarana Allah, bisa gerakkan ini itu ya karena Allah. Itu lama-lama akan bisa sak melarat-melarate, sak blangsat-blangsate. Saat sujud insya Allah bisa khusyuk. Punten, sak blangsat-blangsate paham enggak kira-kira ya? Kalau bahasa sini apa Pak? Sak blangsat, pokoknya sak sungkur-sungkure. Ojo, jangan ada embel-embel mampu ini, mampu itu karena saya. Hasil ini, hasil itu karena saya. Tidak. Bahkan wujudnya jenengan Allah sing pengen. Ibadah jenengan Allah yang pengen. Bahasa Imam Ghazali, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Puncaknya ngono. Kalau sudah sakit nyungkur sak sungkur-sungkure, merasa enggak punya apa-apa, enggak punya kelebihan apa-apa, serba bobrok aib kecuali Allah yang ngasih penghormatan. Nah itu insya Allah baru mulai khusyuk. Tapi kalau sujud masih ana embel-embel, paling merasa suarane ape, apal Qur'ane bagus sebagai bla bla bla, udah. Hati ini pikirannya ngalor ngidul ngitan mulon. Selama ini jenengan lebih sering khusyuk nopo pikirannya ngalor ngidul? Ngalor ngidul. Alhamdulillah. Oke, lanjut mawon. Anzalnahu, kami turunkan. Loh, kok turun dari atas ke bawah? Iya. Hampir kebanyakan ahli tafsir maksudnya dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah, Ka'bah yang ada di langit dunia itu loh disebut Baitul Izzah. Terlalu banyak kalau saya sebutin, sekurang-kurangnya 7 kalimat para sahabat tak rangkum dari sisi Lauhil Mahfuz, kemudian satu paket di Baitul Izzah, lalu dari Baitul Izzah langit donya. Lah ini loh turun ning donya. Bahasanya anzalna, turun dari Baitul Izzah menuju dunya kepada Rasulullah berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan itu terjadi fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Sebelum bahas Lailatul Qadar sendiri itu kapan terjadinya, saat itu maksudnya. Pertanyaannya nanti kita bahas. Quran diturunkan kepada Rasul atau diturunkan ke Baitul Izzah itu terjadi kapan? Nanti. Ada pembahasan yang lain dulu. Ustaz, kenapa Al-Quran tidak berbunyi seperti ini saja? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnal Qur'ana fi lailatul qadar. Kenapa Al-Qur'annya nggak disebut? Saya ulangi lagi. Kenapa Al-Qur'annya kok nggak disebut pakai kata ganti? Sesungguhnya kami menurunkannya. Nya di sini apa sih? Al-Qur'an. Tapi kenapa? Alasannya akeh. Mukjizat Al-Qur'an. Nggak mungkin kecuali ada tujuan hikmah. Otak kita nggak bakal tembus kabeh. Di antaranya adalah ketika sesuatu apapun disebut ataukah tidak namanya,
kok disanatkan, disandarkan, ditempel kepada Allah Rabbul Alamin, pasti mulia atau tidak? Mulia. Sehingga nggak perlu disebut atau tidak disebut, sudah kami yang menurunkannya. Itu sudah menunjukkan sangat mulia. Itu pertama. Yang kedua, disebutkan dengan domir hu, kata ganti, lantaran sudah saking masyhure. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu, walaupun nama aslinya bukan Abu Lahab, nama aslinya bukan Abu Jahal, tapi saking masyhure, cukup dengan itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wis ra usah kakek telu wae, kuwatir malah muntah. Dikarenakan pembahasan di surat Al-Qadr ini lebih pada bahas ngasih informasi tentang bukan Al-Qur'ani tapi Lailatul Qadar. Mana dalilmu, hai pendapat yang ketiga? Lah itu yang disebut dan diulang 3 kali, Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Berarti Allah lebih ingin ngasih tahu informasi anugerah terbesar yaitu Lailatul Qadar, ditampakkan bahkan diulang 3 kali. Temanya bahas Lailatul Qadar bukan Al-Qur'an. Kira-kira paham nggih? Oke, manggo. Oh, sing ngontak ngantuk kok sambil manggo-manggo ora apa-apa, ganjaran kabeh insyaallah. Nggih. Boten panjang kalam. Dalam kitab Al-Kasyaf dan di kitab tafsir-tafsir yang lain, Al-Kasyaf ini termasuk rujukan Profesor Dr. Al-Habib Quraisy Shihab. Ono keterangan Al-Qur'an satu paket semuanya dari Lauhil Mahfuz kemudian di Baitul Izzah. Lalu Jibril mengimlakkan kepada malaikat yang disebut Safarah, dan itu terjadi di sisi atau dekat Ka'bah yang disebut Baitul Izzah, langit dunya. Di tafsir yang lain dibalik, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada malaikat Safarah. Safarah mendikte kepada Jibril, baru Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan heran. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Supaya jenengan tambah wawasan dan bisa masuk akalnya yang mana. Tadi di satu kitab Jibril mengimla dari Allah, Jibril kepada Safarah, Safarah kepada Nabi Muhammad. Ternyata riwayat yang lain Allah kepada Safarah, Safarah kepada Jibril kepada Muhammad. Ulama Malikiyah termasuk Ibnu Battal, termasuk Ibnu Arabi menganggap jika ada keterangan seperti itu, meskipun yang riwayatnya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, sahabat-sahabat Nabi, Pak. Di kitab-kitab itu loh, sahabat Nabi ini, sahabat Nabi ini, sahabat ini. Coro beliau adalah informasi yang batil. Saya ulang lagi, walaupun di kitab tafsir banyak menyampaikan tersebut, tapi tidak sedikit ulama Malikiyah mengatakan informasi itu batil, sesuatu yang salah. Yang dianggap salah maksudnya antara Allah dengan Jibril kok ono perantara lain, atau antara Jibril kepada Rasul kok ono perantara lain. Ini tambahan informasi itu loh yang dianggap batil. Adapun jika ada kitab yang sama-sama dengan riwayat pada kitab yang lain, Allah kepada Jibril secara full, kemudian disimpan Baitul Izzah, Jibril pelan-pelan berangsur-angsur kepada Rasul secara langsung, baru dibenarkan oleh seluruh alim ulama termasuk Malikiyah. Muka-muka paham maksud saya. Bisa jadi mubalek umpamane kowar-kowar di atas panggung. Ingat ya, di kitab ini, di kitab itu, dari Allah kepada Safarah,
Safaroh lalu mengajarkan kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad. Jenengan sudah ngaji. Itu banyak yang ulama Malikiyah menganggap batil. Yes. Kemudian boten panjang kalam, kembali ke Lailatul Qadar. Ustadz, malam Qadar itu apa tah? Sekurang-kurangnya dari banyak kitab tafsir, Qadar itu diartikan 3 hal. Pertama adalah Lailatul Takdiril Umur wal Ahkam. Dan ini pendapatnya Imam Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Malam qadha takdir. Saya ulang lagi, Lailatul Qadar itu malam takdir, Pak, Bu. Itu arti pertama. Tidak sedikit para sahabat termasuk Ibnu Abbas berkata, yang artinya saja saya artikan, sesungguhnya Allah mentakdirkan pada setiap tahunnya, dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar, terkait takdir hujan, rizki, siapa yang masih tetap hidup, siapa yang bakal mati, berjalan sampai ketemu Lailatul Qadar lagi. Paham maksud saya, Ge? Terus Imam Al-Baihaqi ketika mengomentari hadis semacam ini maksudnya, sebetulnya di Lauhil Mahfud takdir kula sudah kering, jenengan semuanya sudah tetap. Kemudian diambil lalu dikasihkan kepada 4 malaikat utama, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Tafsir-tafsir banyak tentang ini, banyak sekali. Nah, artinya perecilan atau potongan takdir yang ada di Lauhil Mahfud dijupuk, baru distribusikan diserahkan kepada 4 malaikat utama, dan itu terjadi setiap Lailatul Qadar. Jika ingin tahu maksudnya pieta, kok Allah menentukan di setiap malam Lailatul Qadar takdir-takdir makhluknya yang bakal terjadi selama setahun. Nah, diterjemahkan oleh para alim ulama demikian. Makanya dianjurkan kula jenengan melek-melekan ndonga dalam rangka nasibe selama setahun itu apik-apik. Bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, siapa yang bakal haji, siapa yang bakal umroh termasuk haji untuk tahun 2026 deh, atau 1447, sopo wae itu sudah ditentukan, dan itu terjadi setiap Lailatul Qadar. Walaupun umpamanya sudah bayar lunas, kemudian sudah makna mangkate secara zahir, tetap tergantung tercatat enggak nama yang bakal haji saat Lailatul Qadar, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Makanya yang kira-kiranya calon jemaah haji wiridani kencengi saat memungkinkan Lailatul Qadar. Yang kedua, makna malam Al-Qadar adalah kata Imam Az-Zuhri, malam kemuliaan, keagungan. Dan keagungan ini bisa jadi 3 hal. Ustadz, agung itu apa nih maksudnya? Lailatul Qadar malam agung. Agungnya apa itu? Pertama, seseorang yang beramal pas di Lailatul Qadar, orang itu bakal jadi mulia di sisi Allah. Kemuliaannya kembali kepada pelakunya. Kedua, makna malam kemuliaan. Kedua, amal apapun yang dilakukan seorang muslim muslimah kebetulan pas Lailatul Qadar, maka amalan itu naik derajat, terhormat sekali di sisi Allah. Amalnya yang terhormat. Paham nggih? Yang kedua. Yang ketiga,
dikarenakan sebab musabab Al-Qur'an. Mohon maaf, disebut malam kemuliaan karena di situ ada Al-Qur'an yang mulia. Kemudian melalui lisan malaikat, yang malaikat itu juga punya kemuliaan, diturunkan kepada Nabi yang juga punya kemuliaan. Nabi mengajarkan kepada umatnya, umat yang punya kemuliaan. Di situ loh runtut dari pendapat Abu Bakar Al-Warraq. Sehingga ketika bahas punten, karena ada pendapat malam kemuliaan itu lantaran ono Qur'ane turun, sehingga ada pendapat meskipun nggak kuat, bukan mayoritas alim ulama, pendapatnya seperti ini, nyeleneh. Dikarenakan qadarnya Lailatul Qadar, kemuliaan Lailatul Qadar itu karena Al-Qur'an itu turun, dan zaman kita nggak ada lagi Al-Qur'an turun, sudah sempurna Al-Qur'an, sehingga Lailatul Qadar tidak ada lagi, terputus sudah dengan wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat seperti itu, jangan kaget, namanya juga ngaji ilmiah, tapi itu pendapat yang tidak kuat. Jelas maksud saya, pendapat yang lemah. Mengapa? Ya, Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah taala radhiyallahu anhu nanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, hal rufi'at Lailatul Qadri ma'al anbiya am baqiyatun?" Apakah malam Lailatul Qadar itu terangkat bersama nabi-nabi sudah hilang, atau bakal tetap abadi hingga kiamat? Nanya langsung kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bal baqiyatun ila yaumil qiyamah, justru kekal abadi ono terus sampai kiamat. Lalu ditanya lagi, fi Ramadan au fi ghairihi? Rasulullah menjawab fi Ramadan toktil. Jelas di bulan Ramadan. Nah, disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, taharrau, cari fil ashril awakhir, di malam-malam 10 terakhir, fi autariha, lebih-lebih ganjile. Ingat, dari situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan menyebut fi Ramadan pokoknya. Maka jangan heran, Lailatul Qadar kalau saya loncat, kapankah terjadi? Itu ada 8 pendapat. Gus Bahak niku lho sampai ngomong seperti ini. Sopo sing ngajari Lailatul Qadar itu hanya diganjil, masalah besar itu. Sampai seperti itu. Wah, harus perlu ngaji. Padahal jelas, oke, kalau minimal 10 malam ganjil genap, oke lah, minimal bisa diterima. Soalnya ulama salaf sendiri, sahabat Nabi, bahkan ulama tabi'in itu ada yang berpendapat malam 1 Ramadan yang memulihkan Lailatul Qadar. Malam nyuwun sewu malam pertama Lailatul Qadar. Imam Al-Hasan Al-Basri berpendapat malam 17 Ramadan. Anas bin Malik 19 Ramadan. Muhammad bin Ishaq tabi'in adalah 21 Ramadan, dan termasuk Imam Syafi'i condong 21 Ramadan. Ibnu Abbas 23 Ramadan, tapi kitab yang lain Ibnu Abbas 27 Ramadan, dan seterusnya. Sekali lagi, ulama salaf saja ada yang berpendapat selain 10 malam akhir Ramadan. Paham maksud saya, Karena Rasul menyampaikan Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan. Tapi carilah kalau bisa cari di 10 malam terakhir Ramadan, fi autariya ganjile.
Kembali kepada nyuwun sewu. Makna ketiga Lailatul Qadar. Qadar ay dhayiq, sempit. Kenapa disebut sempit? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat roh, ada yang mengatakan Jibril, ada pula malaikat roh itu siji, ada pula tafsir malaikat roh itu banyak. Khusus ini semuanya malaikat roh, golongan tersendiri. Begitu pula malaikat-malaikat rahmat yang lain, wal malaikatu malaikat rahmat, khusus pas berketepatan Lailatul Qadar, maghrib sampai adzan subuh fajar tiba, selalu jubel padet ning muka bumi. Nah, saking padete mendoakan rahmat maghfirah supaya diampuni, supaya diijabah doa panjenengan pas bertepatan Lailatul Qadar, dianggap padat sekali muka bumi. Lailatul Qadar itu makna yang ketiga. Masih ada waktu, Ustaz? Oke. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kalau dikaji kembali kepada 8 qaul, mayoritas alim ulama, apapun kitabnya, apakah syarah hadis atau tafsir, maka mayoritas alim ulama lebih condong arja Lailatul Qadar adalah malam 27. Terutama pendapat ini adalah masyhur di kalangan sahabat. Kalimatnya seperti ini. Wa qala Ubay bin Ka'ab, termasuk Ibnu Abbas, wa jama'atun, dan kelompok minas sahabah dari para sahabat itu lebih condong malam 27. Ingat. Tapi bisa jadi malam 21. Kalau Imam Syafi'i, Pak, Bu, nyuwun sewu, beliau di kitab-kitab ngomong seperti ini. Malam 21 adalah Lailatul Qadar. Kitab yang lain malam 23. Kitab yang lain malam 27. Sehingga ulama yang bermadzhab Syafi'i yang pernah ngaji ini tentu akan secara ilmiah imam kita pendolan madzhab Syafi'i menyampaikan yang paling memungkinkan Lailatul Qadar itu 3 malam. Apa itu? 21, 23 dan 27. Kecuali Imam Syafi'i berkata, kecuali malam 25 kok berketepatan Jumat, malam Jumat, lah itu arja Lailatul Qadar, yang paling mungkin ke Lailatul Qadar. Paham maksud saya? Oke. Selain itu, saya lebih condong madzhab Syafi'i karena jenengan kan wajah-wajah madzhab Syafi'i, enggak panjang kalam. Imam Syafi'i berpendapat, dan pendapatnya dipakai Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Apa itu? Dari tajribah pengalaman titen ulama salaf dan kholaf, jikalau hari pertama Ramadan itu hari Kamis, maka arja Lailatul Qadar, memungkinkan Lailatul Qadar adalah malam Khamis wal Isrin, malam 25. Ini bukan dalil loh ya. Dalil endi? Ya tidak ada jawabannya. Dalil spesifik itu adalah tajribah, pengalamannya ulama yang bernama Imam Syafi'i, Imam Ghazali, yang benar-benar tekun mencoba merasakan lezatnya Lailatul Qadar. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Oh, kalau hari pertamanya Khamis, kayak itu Lailatul Qadar adalah malam 25. Awal Ramadan kita tahun ini hari apa, Pak? Kamis. Coro fatwa, bukan dalil. Coro fatwa Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali adalah malam ini tadi. Wis muga-muga sing melek dapat Lailatul Qadar kabeh. Yang pasti seperti ini, Abu Dzar Al-Ghifari sebelum nanya sama Rasul tentang Lailatul Qadar tadi, nanya dulu kepada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, engkau memahami Lailatul Qadar itu kapan kira-kira? Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud itu satu kata, radhiyallahu ta'ala anhum.
Pokoke mangkoma fi kulli lailatin adraka lailatul qadar. Kata beliau, sapa wonge kok setiap malam melakukan qiyamul lail mesti dapat lailatul qadar. Kira-kira bener atau salah? Setiap malam kok ngelakoni qiyamul lail rak kitang sak rakaat witir mesti untuk lailatul qadar. Memang betul sih, wong itu jawaban cerdas. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari ngadep sama Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, ada apa wahai Abu Dzar? Aku nanya kepada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud tentang Lailatul Qadar kapan? Kok malah dijawab setiap malam kok ana wong qiyamul lail terus setiap malam mesti dapat Lailatul Qadar, ngono wae lah, kesuwen. Langsung Abu Ubay bin Ka'ab apa guyu? Laqad shadaqa Ibnu Mas'ud. Betul, ucapannya Abdullah bin Mas'ud memang betul. Terus beliau menyampaikan, tapi ketahuilah malam 27 adalah Lailatul Qadar. Itu Ubay bin Ka'ab. Sekali lagi, pentolan sahabat Nabi yang condong malam Lailatul Qadar paling memungkinkan adalah 27. Pertama Ubay bin Ka'ab, begitu pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu yang paling getol. Ada yang kemarin malam 23 melek-melekan. Alhamdulillah, muka-muka dapat ridhonya Allah. Hadis Sahih Muslim ada, Pak. Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf di tahun terakhir itu tidak 10 hari terakhir Ramadan, tapi mulai tanggal 11. 10 tengah Ramadan sudah iktikaf, dibersamai oleh sahabat. Punten, pagi malam 20 sudah iktikaf. Lah pagi nih habis sholat subuh ternyata pada budal para sahabat. Di Sahih Muslim nih pada budal. Tiba-tiba Rasulullah nyeluk, wahai sahabat, tolong yang sudah terlanjur iktikaf sama aku, tolong aja mulai balik ke masjid lagi, iktikaf lagi. Ada apa ya Rasulullah? Aku mimpi ketemu Lailatul Qadar dengan tondo-tondo isyarat. Mimpine aku sholat di atas air dan tanah, kata Rasul. Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Cuman Sahih Muslim ada tambahan malam 23, soalnya di situ. Nah terus balik. Malam 21 para sahabat Muhajirin Ansor pun berusaha iktikaf lagi. Malam 22 masih iktikaf. Malam 23 masih iktikaf. Lah menjelang subuh malam 23 di Sahih Muslim, cerita dari Abdullah ibnu Unais radhiyallahu taala anhuma. Menjelang subuh malam 23 tahun terakhir Ramadan itu loh, ternyata gerimis hujan. Rasul tetap waktu subuh tiba, Allahu Akbar, tambah lumayan deres hujane. Walhasil saat sujud tergenanglah batuk, tahu batuk ya? Jidat Rasul, jidat para sahabat, kemudian tangan maupun jari-jari kaki Rasul tergenang air sama pasir atau tanah. Masjid Nabawi saat itu kira-kira karpet halus atau tidak ya? Orang karpet, lemah Pak, tanah. Dikarenakan pelapah kurma itu bocor akhirnya Rasulullah ngangkat, laqad dhuhara, telah jelas mimpi yang malam 20 kemarin itu loh, 3 malam yang lalu aku sholat di bawah air plus tanah. Lah ini terbukti sholat subuh adalah malam 23 sholat subuh becek dan masih lempung, tanah plus air nempel pada jidat Rasul. Dan Abdullah bin Unais, Abdullah bin Unais berkata, saat itu terjadi 23 Ramadan.
Sehingga jangan heran, pokoknya 23 Ramadan Lailatul Qadar. Ya berdasarkan hadis itu tampil. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Cukup atau lanjut Ustaz? Kok lanjut ya? Hah? 10 jam lagi. Oke, 10 jam lagi. Hadis yang sampaikan tadi Bukhari Muslim, kalau Bukhari 2016, Muslim 1167 dengan sanad Abu Salamah yang tanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, di sini Abdullah bin Unais berkata salasun wa isrin, yaitu 23. Wes, enggak usah tak terjemahno, enggak usah diwaca kesuwen. Sudah selesai karena cukup hafal insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak dongakno. Jangan kendor ibadahe meskipun lemese kaya apa, karipane kaya apa, besok malam muga-muga sehat maneh. Semangat maneh. Amin Allahumma. Lebih-lebih 27. Tapi genep kira-kira memungkinkan Lailatul Qadar atau tidak? Sangat mungkin. Ujian Gusti Allah. Tolong rungokno fatwane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, katamallahu sittan fi sittin. Allah sengaja merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara. Maksudnya ini, umpama jenengan, kenapa sih Allah enggak mentakyin, enggak menjelaskan malam ini yang Lailatul Qadar? Kenapa enggak dari dulu gitu? Kan gampang. Enggak usah nyari, enggak usah bahas Lailatul Qadar kapan. Kan enak kalau ada ayat Lailatul Qadar adalah malam 21. Kan enak. Ternyata manfaatnya sekurang-kurangnya 5. Kenapa harus dibikin samar Lailatul Qadar? Tapi tetap Ramadan. Ono 5 hikmah, 5 rahasia. Bahas itu 5 dhewe. Pertama, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyamarkan sesuatu di dalam sesuatu yang lain. Saya cukupkan, Sayyidina Umar berkata, Allah menyamarkan, merahasiakan 6 di dalam 6. Pertama, Allah merahasiakan ridhonya di dalam ketaatan, di dalam ibadah. Ibadah mana ya yang kira-kiranya gampang banget ridho Allah? Wis ora usah dibahas lama-lama, jelu-jelu ora usah. Pokoknya ono kemampuan, waktu, kesempatan, amal soleh sekecil apapun jangan disia-siakan, jangan sepelekin. Itu maksudnya. Boleh jadi jenengan nyepelein, justru yang di situ ditunggu-tunggu ridhonya Allah. Contoh kecil Pak. Kebetulan saya pribadi hampir atau jarang sahur nasi. Banyu putih tok wes. Mangan nasi sekali tok ketika buka. Lah, kemarin malam perjalanan dari Selipi kemudian hendak kemarin daerah Bintara lah. Mampir Bintara, jalan Bintara niku pengen sahur. Nemu ayam crispy. Pas pengen saya dahar, saya makan, ngeong, papat kucing tiba-tiba mendekati. Lah walhasil, ya wis ceng, kebetulan aku ya wis biasa ora sahur kok. Akhirnya tak ulet bismillah, ya Rabb, muga-muga panjenengan ridho sedekahku untuk 4 kucing. Amin Allahumma. Udah enteng. Muga-muga diridhoi. Ini tahadus bin nikmah. Selesai sudah. Artinya jangan pernah sepelekan hal seperti itu. Sopo ngerti itu memang cara Allah untuk meridhai kita. Amin Allahumma. Amin. Termasuk Kanjeng Rasul kan cerita dari Siti Aisyah, 10 malam terakhir Ramadan mesti melakukan 3 perkara.
Rasul itu selalu melakukan 3 perkara. Pertama, menghidupkan malam. Kedua, mengikat kencang sarungi alias iktikaf. Yang ketiga, selalu membangunkan semua keluarganya. Lalu panjenengan sekarang kan lewat handphone, ada grup RW, grup DKM, grup warga, grup kerabat, grup. Yuk bismillah, sedulur-dulur, sederek, kerabat, yuk monggo yuk, nggak makmurke, yuk kejar Lailatul Qadar yuk, umpama. Sekedar hanya mencet, ojo sepele kepa. Itu bagian daripada aiqadhu ahlah, membangunkan orang lain. Sopo ngerti sholatin jenengan dewe ora ikhlas ditolak, poso jenengan ora ikhlas ditolak. Tapi ada yang nggak sengaja, ya Allah wes 10 tahun aku rak qiyamul lail, pas moco WA-ne ngatiman umpamane. Akhirnya tobat, melangkah ke Masjid Al-Hidayah, sujud nangis di situ. Ternyata orang ini dapat pahala banyak. Punten, kira-kira jenengan yang upload status niatnya ngajak orang lain, atau WhatsApp grup, lalu ada yang tobat, setiap langkahnya, setiap bacaannya, setiap tetesan air mata jenengan kecipratan ganjaran apa mboten? Bisa jadi surga jenengan niku Pak. Saya ulang lagi, bisa jadi ridhone Allah, surgane Allah buat panjenengan, bukan karena amal soleh sing abot-abot, sing ketoke gudi-gudi, ora. Tapi bisa jadi yo monggo bareng-bareng makmur ke Masjid Al-Hidayah, udah selesai toh. Amin Allahumma. Itu yang pertama. Atau yang kedua, tak percepat, Allah rahasiakan murkanya pada maksiat. Maksiat mana ya sing ketoke paling dimurkai oleh Allah? Ora ana dijelasake kira Allah. Kecuali memang dosa terbesar kemusyrikan, dosa terbesar kedua bangkang wong tua durhaka ya. Tapi murka Allah itu di mana? Supaya kula jenengan jangan nyepelein maksiat. Diukur kabeh wae lah. Ketiga, Allah merahasiakan wali-waline Allah di tengah manusia. Lah tujuannya apa? Supaya kula panjenengan ngurmati mulyake kabeh muslim muslimah. Paham maksudnya, jelas nggih? Masuk nggih? Ya Allah. Meskipun ulama kholaf banyak yang menyampaikan, termasuk Imam Ibnul Mubarak, ini waline Allah, ini belum jadi waline Allah. Ini kekasihnya Allah, ini belum menjadi kekasihnya Allah. Itu bisa ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa Ustaz? Diingat-ingat kalimat Sayyidina Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Idza ru'u dzukirallaha. Ketika orang-orang itu kekasih Allah, wali-wali Allah, jenengan pandang, jenengan tingali lihat, maka jenengan otomatis ingat Allah. Semangat ibadahnya, pengen tobatan nasuha, pengen ninggalin komunitas elek-elek, semangat pokoknya ibadah. Jika ono efek seperti itu, ingat Allah, nah itu jelas. Tondo-tondo kuat itu sebetulnya orang dekat sama Allah, meskipun nampak melarat dan bla 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 bla. Kira-kira jelas maksud saya? Oke. Nah, ngomong-ngomong, jenengan ini sudah wali Allah atau masih wali murid? Wali murid. Wes gerayangi dewe-dewe. Yang keempat, kesyuen. Allah sengaja merahasiakan mana tobat sing ditompo, supaya kula jenengan iku rajin-rajin istighfar terus wae. Yang kelima, Allah rahasiakan sholat wusta itu apa? Yang ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, supaya kita nggak milah-milih sholat, pokoknya sholat 5 waktu jogo wae saapi-api. Terakhir Lailatul Qadar, sengaja Allah rahasiakan kapan persis Lailatul Qadar supaya kula jenengan semangat setiap malamnya, ora mikir ganjil, ora mikir genap. Maka Gus Bah ngomong salah,
terpencot, tertipu. Cara Imam Ghazali, tertipu orang yang semangat ibadah hanya malam ganjil. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun hanya bahas satu ayat, muga-muga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.